Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini Pak ingin menjelaskan sesuai dengan apa yang diarahkan tentang isu dan permasalahan terkait permukiman atau perumahan Pak. Ya mungkin kan kalau kita melihat ke kebijakan sekarang Pak yang terkait 3 juta rumah, itu mungkin saya sudah melakukan sedikit analisis terkait isu dan permasalahannya. Jadi dari beberapa atau dari kondisi awal yang ada di Jawa Barat itu Pak, memang 3 juta rumah itu salah satu hal yang sangat sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Tapi saya melakukan riset dan juga beberapa hasil temuan saya itu ada beberapa poin besar yang menjadi isu yang mencuat lah, katakanlah mulai dari keterbutuhan atau ketersediaan dari perumahan tersebut atau yang kita sebut backlog Pak. Nah, di Jawa Barat sendiri backlognya ada sekitar 1,3 juta sebetulnya Pak, 1,3 juta rumah kebutuhan masyarakat untuk perumahannya. Kedua juga ada juga isu terkait tentang harga rumahnya atau harga akses masyarakat ke rumah-rumah yang katakanlah bisa dijangkau gitu. Nah, selain itu juga ada keterbatasan lahan Pak, karena yang kita tahu di kawasan perkotaan itu lahan itu yang sangat terbatas karena sudah ada katakanlah industri atau kawasan-kawasan lain yang sehingga untuk kawasan perumahannya itu menjadi sedikit lebih mahal Pak dalam tanda kutip ya, dan juga susah gitu ya. Dan susah betul Pak. Selain itu juga dari kualitas atau dari kelayakan hunian tersebut Pak. Di situ memang hal-hal tersebut menjadi poin. Jadi ada rumah tapi kualitasnya jelek, itu juga kan salah satu poin keselamatan yang harus kita pikirkan juga. Poin-poin itu secara umum seperti itu, dan dari sisi pemerintahnya juga memang kita tertahan di regulasi Pak, salah satunya karena regulasi menyebutkan bahwa perumahan itu atau penyediaan perumahan itu memang kewenangan di pusat, sementara kita di provinsi mungkin bisa berkolaborasi dengan bentuk lainnya Pak. Contohnya misalnya seperti perbaikan rumah tinggal menjadi layak huni, kemudian atau penyediaan lahan untuk dimintakan atau dikolaborasikan dengan pemerintah pusat untuk membangun huniannya gitu Pak. Artinya kita memohon ke pusat untuk proses membangunkan hunian gitu ya, betul Pak, bisa seperti itu gitu. Dan juga peran-peran sektor, karena atau ada yang harus kita sediakan misalkan readiness kriterianya ketika kita memohonkan pusat untuk membantu membangun hunian misalkan. Ya, bisa Pak, bisa seperti itu gitu. Jadi memang ibaratnya yang dipersiapkan oleh kita di provinsi itu tentu dari RC-nya, karena pemerintah pusat biasanya gitu berkolaborasinya RC siap, kita siap bangun. Nah, jadi studi-studi kita harus perkuat. Kita buat kajian, kemudian juga misalkan menyediakan lahan mungkin. Ya betul Pak, seperti itu. Dan juga dalam penyediaan perumahan itu tidak bisa ditunjang hanya dari pemerintah saja Pak, tapi juga dari sektor swasta gitu, karena mau tidak mau keterbatasan APBD ataupun APBN yang menyebabkan hal tersebut. Jadi kita harus mencari sumber-sumber pendanaan lainnya. Dan yang terakhir, dengan adanya polemik-polemik hunian itu menimbulkan kawasan-kawasan kumuh Pak. Nah, kawasan-kawasan kumuh itu secara tidak langsung harus kita selesaikan juga, karena itu banyak dampaknya. Salah satunya misalnya dari kekurangan gizi atau stunting dan sebagainya, sehingga apa yang menjadi pembentuk kumuh tersebut bisa diselesaikan dengan rumah yang katakanlah layak ya, baik itu hunian dan kesehatannya. Baik Pak, mungkin isu-isu tersebut yang menjadi katakanlah dasar Pak untuk penyusunan perencanaan ke depan terkait perumahan, mungkin itu menjadi masukan untuk Bapak ke depan yang bisa diterjemahkan dalam dokumen perencanaan. Oke, mungkin sedikit ini ya menanggapi barangkali ya. Mungkin pertama terkait dari jumlah gitu ya, kan tadi disampaikan ada backlog perumahan yang tadi disampaikan. Nah, ini mungkin perlu dikaji lagi lebih dalam data-datanya barangkali yang diperkuat, karena mungkin kan seperti kita ketahui mungkin banyak isu terkait dengan backlog ini. Sebetulnya misalkan kita sudah menyediakan rumah, tapi ternyata yang ketika kita menyediakan perumahan gitu, ternyata yang
membeli rumah tersebut ternyata itu adalah orang yang sebetulnya sudah memiliki rumah gitu ya. Artinya itu merupakan rumah kedua atau rumah ketiga. Nah sementara yang betul-betul belum memiliki malah tidak tersasar seperti itu ya. Ini mungkin harus ada penguatan data barangkali ya, supaya memang ketika kita menyediakan pemukiman, memang yang terdampak atau mendapatkan fasilitas tersebut adalah memang orang yang betul-betul memiliki rumah seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas masukannya. Mungkin ada itu terus apa ya? Mungkin lebih ke tadi ya, karena kan ini juga ada untuk rumah layak huni kan ada hal-hal yang apa namanya, supaya masuk kategori layak huni gitu ya. Berarti kan mungkin ada fasilitas dari rumah tersebut yang disiapkan. Artinya kan setiap rumah itu mungkin kondisinya berbeda-beda. Tidak layaknya itu dari sisi apa? Nah itu mungkin nanti perlu di apa ya? Didata lagi aja ya, diperdalam lagi. Oh misalkan rumah ini tidak layak karena memang belum memiliki fasilitas sanitasi misalkan. Nah ini mungkin nanti perlu diperdalam lagi, misalkan belum punya WC, rumah ini belum punya septic tank, misalkan WC punya tapi septic tanknya tidak ada. Nah hal seperti itu juga mungkin perlu diperdalam lagi ya, supaya ketika meningkatkan kondisi rumah dari semula tidak layak huni menjadi layak huni, ini mungkin apa saja yang perlu di-upgrade gitu ya dari rumah tersebut. Baik, siap. Baik, terima kasih masukannya Pak. Mungkin apa namanya, hal tersebut menjadi poin-poin krusial juga Pak dalam penelahan isu tersebut. Oke, enggak, mungkin nanti di proses lebih lanjut ya, supaya lebih tajam lagi analisanya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Arif. Oke. Ya. Mbak. Waalaikumsalam. Pak Arif, enggak. Ini Pak mungkin menjelaskan sedikit Pak terkait isu-isu perumahan. Hubungan kausalnya seperti apa sih gitu Pak, yang sudah saya analisis sendiri gitu. Jadi mungkin ini ada beberapa yang atau 7 poin lah, katakanlah 7 poin yang bisa menjadi hubungan sebab akibat, katakanlah kalau bahasa sederhananya gitu. Jadi mungkin yang pertama Pak, tadi ada terkait permintaan atau akan perumahannya, itu salah satunya itu penyebabnya itu adanya urbanisasi Pak. Urbanisasi di kawasan perkotaan, karena kita tahu masyarakat itu cenderung memilih pekerjaan yang katakanlah sudah pasti dalam hal ini di perkotaan itu kawasannya kawasan industri Pak, paling besar gitu. Jadi masyarakat berbondong-bondong berpindah dari desa ke kota, sehingga itu menyebabkan peningkatan permintaan dari perumahan sendiri. Dan juga dari situ banyaknya perubahan atau banyaknya permintaan perumahan itu yang kedua menyebabkan backlog Pak. Karena kemampuan pengembangan atau pembangunan hunian itu terbatas, sehingga menyebabkan adanya backlog. Sementara permintaan banyak tapi penyediaan sedikit gitu. Itu dari situ. Dan juga yang ketiga mungkin adanya keterbatasan lahan Pak, tadi seperti yang sudah disampaikan, dan itu yang menyebabkan naiknya harga properti. Nah, harga properti atau kemudahan masyarakat untuk mendapatkan hunian. Nah, hal-hal tersebut yang memang harus kita katakanlah kita jaga ya, jangan sampai nantinya banyak orang tapi banyak yang spekulan Pak. Artinya huniannya terbatas, dibelilah, diborong, dijual akan lebih tinggi lagi gitu, harganya akan lebih tinggi lagi. Nah, kemudian dari harga properti yang meningkat itu menyasar ke keterjangkauan perumahan yang rendah gitu. Artinya masyarakat yang memiliki nilai ekonomi tinggi dengan katakanlah yang rendah itu porsinya masih banyak yang rendah, sehingga banyak teman atau masyarakat yang berpenghasilan rendah itu tidak memiliki rumah yang selayaknya Pak, karena susahnya untuk mendapatkan rumah dengan harga yang wajar lah katakanlah gitu. Dari mahalnya atau susahnya untuk mendapatkan rumah yang layak dengan harga yang katakanlah harga murah itu terjangkau, menyebabkan munculnya perumahan informal atau kita menyebutnya kawasan kumuh Pak. Kawasan kumuh. Nah, dari kawasan kumuh itu tentu
memunculkan banyak-banyak masalah lainnya Pak, Ya, gitu. Nah tentu kawasan-kawasan kumuh itu harus kita counter lagi dengan adanya peran pemerintah dalam hal ini. Kita bisa menerbitkan regulasi-regulasi atau stimulan-stimulan yang katakanlah bisa menyasar ke MBR yang bermukim di kawasan kumuh tersebut. Nah, tentu implementasi dari kebijakan-kebijakan atau regulasi tersebut harus juga disertai dengan peran masyarakat dan juga stakeholder lainnya. Dalam konteks ini mungkin swasta juga Pak. Ya. Nah, swasta juga dilibatkan sehingga hal-hal tersebut bisa katakanlah setidaknya menyelesaikan dalam tanda kutip menyelesaikan isu permasalahan perumahan tersebut Pak. Mungkin itu Pak hubungan-hubungan yang sebab akibat dari isu-isu yang sudah saya identifikasi katakanlah terkait perumahan ini. Dan mungkin dari hubungan ini bisa menjadi bahan juga masukan untuk dokumen perencanaan ke depan Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ya, oke. Ya, Pak. Mungkin kalau kita telaah ya barangkali ya dari penyebab kebutuhan rumah ini kan salah satunya dari urbanisasi ya. Jadi adanya penambahan jumlah penduduk di khususnya Jawa Barat barangkali ya. Salah satunya sumbernya adalah dari pendatang dari daerah lain ya, dari provinsi lain khususnya. Di luar dari penambahan jumlah penduduk berdasarkan kelahiran dari warga Jawa Barat. Nah, memang tantangannya kan bagaimana kita menyediakan, artinya penambahan penduduk otomatis akan berdampak pada peningkatan kebutuhan akan pemukiman ya. Betul Pak. Nah, mungkin tantangannya bagaimana kita bisa menyediakan pemukiman yang layak tapi tetap terjangkau. Nah, mungkin poin lain yang juga poin penting barangkali ya terkait dengan lokasi rumahnya gitu ya. Karena kan ketika kita memberikan rumah yang terjangkau tapi seringkali lokasinya jauh dari pusat perekonomian, pusat kegiatan seperti itu. Nah, ini mungkin jadi tantangan kita. Apakah misalkan kita menyediakan rumah vertikal yang disubsidi misalkan mungkin seperti rusunawa gitu ya atau rumah hunian vertikal yang disubsidi sehingga dari harga itu mungkin apakah itu sewa gitu ya, itu yang terjangkau oleh masyarakat, tapi di sisi lain dari aksesibilitas ini masih dekat dari pusat kegiatan gitu ya. Nah, ini mungkin tantangan kita supaya tidak secara liar misalkan menjadi kawasan kumuh gitu ya. Jadi kita satu sisi kita tetap menyediakan rumah, tapi sisi lain juga memang dari kelayakan dan juga kondisinya kita memang layak untuk dihuni gitu ya. Itu mungkin ya tantangan. Jadi mungkin tadi poin tambahannya ya mungkin tadi kayaknya belum masuk ya terkait dengan lokasi gitu ya, supaya memang bagaimana kita bisa memberikan yang tetap dekat gitu ya dengan kegiatan. Pusat kegiatan betul. Baik. Terima kasih Pak masukannya. Mungkin ini akan menjadi tambahan tambahan analisis juga Pak ke depannya terkait isu-isu dan permasalahan untuk permukiman atau kawasan. Baik Pak, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan Pak. Matur nuwun atas masukannya. Enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Tunggul Harimurti. Saya di sini sebagai koordinator untuk kegiatan perencanaan dan program untuk salah satunya sektor sumber daya air. Mungkin saya ingin sharing dan juga berbagi pengalaman terkait bagaimana sih menyusun mulai dari program dan kegiatan untuk sektor sumber daya air. Oke, kita bisa lanjut ya. Oke, yang pertama mungkin mengapa perencanaan berbasis indikator itu penting. Dan 3 komponen pembentuknya itu ya tentu saja itu keterkaitan dengan urusannya. Dia urusannya ada di mana sih? Di Kementerian PUK atau Cipta Karya kah? Atau memang ada khusus untuk sumber daya air. Yang kedua, kenapa indikator menjadi penting? Karena indikator itu terukur dan juga dapat dievaluasi. Sehingga memudahkan kita melihat penilaian keberhasilan program tersebut.
Dan juga yang terakhir itu menggalakkan atau berpartisipatif bersama masyarakat, karena pengelolaan sumber daya air itu bukan hanya milik pemerintah saja atau beberapa stakeholder saja, tapi juga semuanya gitu ya. Dan juga tentu yang berkelanjutan, karena saat ini semuanya apa-apa semuanya serba berkelanjutan gitu ya, sustainable. Oke. Nah, yang menjadi landasan utama dari perencanaan untuk sektor sumber daya air itu tadi ya, satu, keterkaitan dengan unsur pemerintahan. Jelas ya, kontribusinya pada urusan wajib atau pilihan yang ada di sumber daya air. Tapi apabila kita kategorikan, tentu sumber daya air itu merupakan urusan wajib. Nah, yang kedua, berbasis indikator SMART atau bisa kita pilih menjadi spesifik, measurable, achievement, kemudian resources, dan juga time schedule ya. Artinya mulai dari perencanaan yang spesifik, kemudian terukur, dapat dicapai, dan juga hingga batas waktu yang ditentukannya untuk melaksanakan program ataupun kegiatan tersebut. Dan juga tidak lupa berkelanjutan. Ya, seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, itu menjadi pemanfaatan dari generasi kini dan nanti ke depannya. Karena mungkin infrastruktur yang kita lakukan sekarang bergunanya nanti ketika anak cucu kita. Gitu. Dan yang terakhir itu harus holistik dan terintegratif. Ya, seperti holistik itu memang bahasanya gabungan ya, atau bersama-sama. Kalau ibaratkan dengan boneka Teletubbies selalu berpelukan ya Bapak Ibu. Jadi memang kita harus segala berkolaborasi lah intinya gitu. Dan juga tentu terintegrasi, karena tidak bisa sumber daya air itu berdiri sendiri. Oke. Nah, bagaimana kita memahami konteks dan prioritasnya? Mulai dari 4 hal ya, mulai dari regulasinya. Tentu undang-undangnya seperti apa, kita setidaknya tahulah gitu. Undang-undang tentang air itu apa sih? Oh, nomor 7 tahun 2004, sebetulnya itu kan 2024, maaf agak typo ya. Kemudian PP-nya turunannya itu ada apa aja gitu. Misalnya PP 82 tahun 2001, kemudian ada Perpres juga 37 nomor 2023, itu yang terbaru. Itu salah satunya mengatur tentang pemberdayaan sumber daya air. Selain itu, kita mengidentifikasi urusannya. Tentukan prioritasnya sesuai kewenangan, karena dalam Undang-Undang 23 itu sudah berbicara provinsi berbuat apa, pusat berbuat apa, dan juga kabupaten kota berbuat apa. Tapi kewenangan itu tidak menjadi batasan. Kita harus bisa berkolaborasi dan bagaimana cara memanfaatkannya. Kemudian ada isu-isu apa saja kita gali itu, mulai dari kualitas air contohnya, atau yang paling baru terjadi itu banjir ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar adanya, apalagi sekarang musim hujan, banjir di Sukabumi, kemudian banjir di Bogor, Bekasi, dan teman saya juga salah satunya korban banjir di Cimahi itu ya, di Belong gitu lah. Kebetulan ada orang Cimahi juga gitu. Nanti mungkin saksi hidup bisa bercerita ya Bapak Ibu. Ya, maaf Ibu maksudnya. Oke, dan juga terakhirnya tentu menerapkan prioritasnya. Fokus pembangunan sumber daya air itu apa sih gitu, karena sumber daya air atau secara letterleh infrastrukturnya lebih ke irigasi atau normalisasi sungai atau apapun itu, tapi ujungnya itu atau dampaknya itu larinya di pertaniannya atau di pemanfaatan airnya gitu. Nah, mulai menjurus ke arah program dan strategis ya, mungkin kita berbicara dari sasaran utamanya dulu gitu ya. Tentu mulai dari merumuskan arah dan target jangka panjang. Formulasikan dulu nih, misalnya contohnya nih kayak gini, meningkatkan ketersediaan dan kualitas air baku yang berkelanjutan. Tentu pemahaman air ini bukan hanya harus ada tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapainya gitu. Nah, kemudian sasaran strategisnya yang lebih spesifik, terukur, dan berjangka waktu. Contohnya nih, misalnya meningkatkan cakupan layanan air bersih. Tentu air bersih adanya dari air baku dulu. Nah, sumber daya air itu mengelola hal tersebut. Kemudian misalnya mengurangi tingkat kehilangan air yang dimanfaatkan dari sungai. Karena misalnya saluran-saluran atau sungai yang tidak terkelola dengan baik tentu akan menjadi salah satu penyumbang kehilangan air yang bisa dimanfaatkan, dan juga mungkin tentang luasan irigasi yang belum optimal gitu. Nah, apa saja nih alat ukurnya? Tentu dari sasaran-sasaran yang tadi, contoh yang tadi kehilangan air, irigasi optimal, pengendalian banjir, itu indikator utamanya kita
asumsikan lah katakanlah gitu, misalnya untuk kehilangan air persentase NRW-nya gitu. Terus kemudian untuk irigasi optimal luas areal yang terairinya, dan juga kalau misalnya pengendalian banjir ada kejadian atau kerugian banjir yang diakibatkan oleh banjir tersebut. Nah, hal-hal tersebut tentu salah satunya ditetapkan dengan target kinerja, kemudian definisi atau sumber datanya. Karena kalau kita mendefinisikan indikatornya tapi susah datanya, sama aja bohong gitu. Jadi kita harus bisa memudahkan atau mencari datanya, sumbernya mudah lah gitu. Oke. Nah, ini contohnya ya, ibaratnya merancang tindakan nyatanya. Jadi gimana sih gitu kan, ibaratnya mah saya jelasin panjang lebar, kumaha sih ujungnya gitu kan. Nah, oke, yang pertama tentu mulai dari identifikasi program dulu. Kita punya program apa sih di pusat atau yang ada dalam nomenklatur Kemendagri ya, yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri. Contohnya program pengelolaan sumber daya air. Kegiatannya itu yang berbasis output gitu, karena kegiatannya jelas ada outputnya. Sementara kalau program itu outcome sifatnya. Nah, contohnya kegiatannya itu rehabilitasi jaringan irigasi. Nah, indikatornya itu tentu target spesifik atau terukur. Jadi contohnya dari rehabilitasi jaringan irigasi ini, indikatornya itu misalnya, oh daerah luasan irigasi yang terairi, sekian hektar contohnya. Dan juga tentu kita harus mengidentifikasi juga sumber daya dan jadwal pelaksanaannya. Karena tadi SMART ya, yang berbasis SMART itu indikatornya. Mulai dari anggaran, tenaga kerja, peralatan, dan juga terakhir waktu pelaksanaan. Oke, mungkin Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan mungkin? Saya ada Pak. Silakan, Kang Pams. Saya Pams, izin bertanya Pak. Ya. Ada nggak Pak contoh nyatanya, contoh realnya dari kegiatan, dari urusan sampai ke pelaksana itu seperti apa ya? Oh ya, oke. Tenang. Semua itu sudah saya prediksikan. Oh, wow. Oke, jadi saya udah buat ya, ini contohnya untuk kegiatan sumber daya air. Jadi mulai dari urusan pemerintahan, tentu kita sudah tentukan urusannya pekerjaan umum, bisa dilihat ya. Nah, terus kemudian dari situ turun ke isu strategis. Isu strategisnya kerusakan jaringan irigasi yang tentunya dampaknya mengganggu ketersediaan air pertanian. Nah, dari situ kita tetapkan lagi tujuan strategisnya itu meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, sumber daya air karena dia mendukung ke pertanian gitu, pemanfaatannya. Nah, kemudian dari sasarannya apa? Tentu meningkatkan luasan irigasi dan juga menaikkan kondisi jaringan irigasi tersebut. Nah, selain itu, dari situ turun lagi ke IKU-nya atau indikator yang bisa kita ukur. Nah, IKU-nya itu indeks kinerja sistem irigasi. Nah, dari contohnya kita ambil target lah, katakanlah peningkatan 3% per tahunnya. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi pedoman dinas atau dalam perencanaan itu gimana caranya nih buat naikin si IKSI naik 3% per tahun. Dan juga programnya kita bisa ambil pengelolaan sumber daya air, dan di kegiatannya salah satunya rehabilitasi jaringan irigasi, kewenangan provinsi mulai dari 10 sampai 15 hektar. Nah, hal ini yang bisa diterapkan mulai dari urusan sampai dengan kegiatan di sumber daya air ya. Mungkin demikian Pak Pams yang bisa saya contohkan, contoh nyata lah gitu ya, biar dalam dokumen perencanaan depan. Gitu. Baik, mungkin. Terima kasih, sangat terjawab sekali Pak. Alhamdulillah, saya juga bersyukur ilmu saya bisa tersampaikan. Alhamdulillah. Oke, mungkin saya kira demikian sharing session kita terkait perencanaan mulai dari urusan sampai ke kegiatan. Baik. Dan juga ini sedikit ucapan-ucapan ya, saya sampaikan dengan tulus dan hangat untuk partisipasi Bapak Ibu semua. Baik, mungkin saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pernah nggak ngerasa kalau pembangunan kita itu berjalan lambat atau pelayanan publik mulai kerasa kurang gitu? Jawabannya satu, karena cikal bakal dari korupsi. Salah satunya kita bisa lihat dari kejujuran atau perkembangan informasi yang salah dimanfaatkannya. Contoh di Bapeda Jawa Barat, sebagai tempatnya perencanaan, tentu kita memiliki cikal bakal kegiatan atau proyek-proyek yang akan kita lakukan.
bila ada informasi yang misleading dalam artian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, maka dari situ hal-hal tersebut menjadi cikal bakal satu korupsi. Contoh, ketika ada proyek Cigatas dan kita menjual kepada pihak pengembang tanah, tentu tanah tersebut akan diambil oleh pengembang tersebut, dan ketika dijual kepada pemerintah untuk pembebasan lahan menjadi harga yang sangat mahal. Tentu ini menjadi salah satu kerugian atau satu bentuk cikal bakal korupsi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan sampai hal-hal kecil tersebut menjadi hal yang merugikan untuk kita semua. Oleh karena itu, janganlah kita mulai menjadi satu aktor ataupun satu kegiatan yang menjadi salah satunya tingkat korupsi. Demikian Bapak Ibu, sebagai semangat untuk tidak korupsi, kita harus jujur, harus transparan, dan berani berbuat. Katakan tidak untuk korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.